Kalau sudah sampai di titik itu, kesadaran kita sudah di situ, subhanallah. Saya berani mengatakan hidup itu luar biasa, penuh berkah. Makanya siapa yang sudah menemukan keindahan di dalam, apapun yang di luar menjadi indah. Dan siapa yang menemukan kemuliaan di dalam, apapun yang di luar menjadi mulia. Dan siapa yang sudah menemukan kesucian di dalam, semua yang di luar pun suci. Nah, jadi kebalikan dari terpaksa apa? Ikhlas. Ulangi, kebalikan dari terpaksa apa? Ikhlas. Jadi kalau terpaksa berarti tidak ikhlas. Jadi jangan mengatakan ikhlas di kata-kata kalau kita masih terpaksa. Dan syarat untuk tidak terpaksa, kita harus sampai di level cinta tadi. Witing tresno jalaran soko lim. Kalau sudah cinta, apapun untuk yang dicintai, rela berkorban, bukan? Masih ingat dulu kan? Masih pacaran? Betul? Iya. Lewat kuburan aja indah. Itulah, karena cinta itu membuat semuanya jadi indah. Kita ini sekarang ketiadaan cinta, jadi semuanya menjadi tidak indah, terpaksa jadinya. Itu yang membuat kesadaran kita tidak berubah. Yuk kita baca ayat ini. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Hunafa'u wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Zalika dinul qayyim. Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan ikhlas dalam beragama. Nah, mukhlisina lahuddin. Ini jelas ya. Jelas sekali. Ayo baca. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas dalam beragama. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Nah, kita sering nanya ke sana kemarin, gimana caranya Pak supaya saya bisa menyembah Allah dengan ikhlas? Jawabannya sudah ada sekarang? Temui dia. Sampai kita bisa mencintai dia. Menyembahnya pasti dengan ikhlas. Nah, dalam ikhlas itulah sebetulnya ada cinta. Sukakah? Baru kunafa, penuh kelembutan, kerendahan hati. Wa yuqimus shalah, bisa mendirikan salat. Wa yutuz zakah, bisa berzakat. Zakat juga tidak ada keterpaksaan. Untuk yang dicintainya, untuk kekasihnya. Zalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Jadi agama Islam ini agama yang qayyim. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Selama ini kita tidak menerjemahkan ayat ini secara sempurna, paripurna, sehingga kita bingung gimana memahaminya. Kenyataan masih banyak yang memaksa ya. Orang lain tidak puasa, kita puasa, warungnya dihancurkan. Orang lain berbeda dengan kita, dianggap salah. Orang lain berbeda dengan kita, dianggap sesat. Orang lain berbeda dengan kita, dianggap musuh kita. Jadi implementasi la ikraha fiddin ini belum nyata, baru banyak dibaca. Makanya hari ini saya membuka rahasia ini supaya kita semua mengerti. Baik, lanjut. Ini Quran surat Al-A'raf ayat 29. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Luruskan wajahmu setiap memasuki masjid. Indah sekali ya. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Pernah mengamalkan ini? Pernah mengamalkan ini? Mana masjid? Mana masjid? Syariatnya masjid ini. Ini. Luruskan wajahmu setiap memasuki masjid. Begitu masuk masjid. Itu. Tidak boleh luak liar gitu. Awas.
Ini sudah diamalkan oleh leluhur kita. Leluhur kita mengatakan, bubui bulan sangrai bentang, panon poe di sasate. Di sate itu dipeleng, dilurus pandangan. Aduh, kalau sudah sampai di situ, makanya kan sebelum lagu Boi Bulan, orang tua kita sudah menggubah lagu Manuk Dadali. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meberkeun jangjangna bangun taya karingreng. Beberkeun heula jangjangna, mesat ngapung luhur pasti bakal panggih jeung sangrai bentang. Bubui bulan panon poe di sasate, brai weh caang. Gitu. Nah, di sini ada perintah, luruskan wajahmu setiap memasuki masjid. Awas, begitu asup masjid, karena perintahnya. Begitu? No. Wajah mana? Bukan wajah yang ini. Wajah batinmu. Mana masjid? Masjid itu Baitullah. Allah mengatakan, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman itulah rumahku. Jadi begitu kita masuk Baitullah yang sebenarnya, maka kita akan berhadapan dengan wajahnya. Saat itu kita tidak bisa berpaling dari wajahnya. Luruskan wajahmu ketika memasuki masjid. Keren jadinya. Sudah bisa begitu? Ah, belum bisa. Maka setelah meluruskan wajah batinnya, itu yang dialami Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan ketika sholat, beliau juga mengatakan, Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikal. Wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslim. Sudah bisa mengamalkan itu? Belum juga. Maka itu disebut doa iftitah. Iftitah itu dari kata fataha yufatihu iftitah. Itu artinya doa pembuka. Pembuka pintu kalbu. Kalau sudah terbuka pintu kalbunya, bahkan tidak usah membaca kalimat itu. Sudah berhadapan wajahnya dengan dia. Itu yang dikatakan di ayat ini. Luruskan wajahmu setiap memasuki masjid. Begitu masuk masjid yang namanya Baitullah, tidak bisa berpaling lagi. Lurus wajahnya ke sana. Gitu, baru sholat itu ada rasanya. Tidak ingat itu ini lagi, tidak ikut piring berantakan lagi, tidak ingat yang lain-lain. Makanya di dalam ayat ini dikatakan wad'uhu mukhlisina lahuddin. Undanglah dia dengan ikhlas dalam beragama. Jadi mukhlisina lahuddin itu diulang-ulang. Setidak-tidaknya saya sudah mengkompilasi ada 7 ayat di Quran yang bercerita tentang mukhlisina lahuddin. Itu lanjutan dari la ikraha fiddin. Jadi Allah itu luar biasa. Ketika kita dilarang ada paksaan dalam agama, la ikraha fiddin ngasih solusinya. Mukhlisina lahuddin. Din. Tahu din? Apa? Nah, itu. Din itu sebetulnya bukan agama. Din itu dari kata dain. Dain itu artinya utang. Jadi kita ini semua punya utang kepada Allah. Apa utang kita? Dulu kita ditanya oleh Allah, Alastu birabbikum? Apakah ini Tuhanmu? Saat itu kalian menjawab, yes. Qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan.